dari XR itu yang tuntutan utama tuh sebenarnya ada 3. Ini yang harus kita fokusin. Yang pertama adalah tell the truth gitu, bahwa kita harus menuntut pemerintah untuk melakukan atau menyatakan deklarasi darurat iklim. Dan pemerintah juga harus bekerja sama dengan berbagai macam media massa atau instansi atau lembaga edukasi untuk mengkomunikasikan kondisi krisis iklim ini. Jadi kami percaya bahwa ya to solve the problem, we must address the issue first gitu. Terus yang kedua adalah ya bertindak sekarang. Jadi XR itu menuntut pemerintah untuk menetapkan dan menerapkan kebijakan yang mengikat secara hukum dalam menurunkan net emisi karbon Indonesia sampai angka 0 pada tahun 2020. Nah, yang dimaksud dengan net emisi karbon ini berarti ya 0% of carbon. Jadi kalau misalnya ada karbon yang keluar, ya berarti harus di-offset, harus bisa dikurangin. Jadi ya karena balik lagi kenapa ya kita nggak bisa rely on kayak misal tadi balik lagi konteks Indonesia, kita nggak bisa rely 220 juta orang di Indonesia untuk melakukan perubahan. Nah, perubahan ini emang harus ditekan oleh pemerintah dengan adanya insentif gitu. Entah insentifnya apapun itu ya itu akan menjadi perbincangan selanjutnya. Gitu, intinya harus ada kebijakan dari government selaku policy maker untuk adanya kebijakan yang mengikat secara hukum lah intinya. Sama yang ketiga adalah politics. Jadi kami menuntut pemerintah untuk membentuk badan balai masyarakat. Nah, di sini sebenarnya kita udah tahu bahwa ya emang masing-masing di instansi negara tuh udah memiliki fungsinya masing-masing, tapi perlu ada seseorang yang memang kita tunjuk untuk bisa mengontrol program-program yang nantinya akan dilakukan, kayak misal plastik ban yang ada di Bali misalnya. Memang di situ udah dilakukan plastik ban, tapi ya hasilnya karena tidak adanya supervisi yang ketat gitu, nggak dikontrol dengan baik, ujung-ujungnya juga tidak bisa terimplementasi dengan baik. Makanya kayak perlu dibentuk badan balai masyarakat yang isinya ya orang-orang biasa yang dipilih secara adil, yang merupakan representatif untuk mengawasi sekaligus mendampingi perubahan-perubahan kebijakan sebagai bentuk dari demokrasi.